Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Pasar di kota Madinah tak pernah sepi dari kegiatan jual beli masyarakat. Namun seperti ciri khas setiap pasar, di setiap sudutnya akan ditemui seorang pengemis yang meminta belas kasihan kepada seseorang yang melewatinya. Berbeda dari pengemis di tempat lain, di sudut pasar kota Madinah ini terdapat satu pengemis buta Yahudi. Di setiap ia mendengar ada langkah kaki mendekati dirinya, ia pun mulai meminta pada orang tersebut. Namun ia tak pernah lupa untuk mengucapkan hinaan, cacian, bahkan fitnah yang ditujukan kepada Rasulullah. Setiap ada orang yang mendekatnya, ia akan selalu berucap untuk tidak mendekati orang yang bernama Nabi Muhammad SAW. Ia selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Pagi itu ketika Rasulullah beranjak menuju pasar, beliau tidak sengaja mendengar kalimat yang diucapkan dari pengemis tersebut. Namun bukan rasa marah yang beliau berikan kepada pengemis Yahudi tersebut. Beliau malah memberikan pengemis itu makanan, dan tidak segan-segan beliau menyuapinya. Setelah kejadian itu, Rasulullah pun mendatanginya setiap pagi, bukan untuk membalas segala hal yang dilakukannya, melainkan untuk membawakan makanan serta menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis buta itu tanpa berkata sepatah kata pun. Kebiasaan Rasul ini terus dilakukan hingga beliau wafat. Dan sejak saat itu tidak ada lagi orang yang membawakan sang pengemis itu makanan. Dalam hati si pengemis tersebut merasa rindu terhadap orang yang selalu memberikan ia makanan. Di manakah dia sekarang? Tanyanya dalam hati. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang melanjutkan semua perjuangan Rasulullah kala itu. Namun, untuk memastikan semua telah ia kerjakan, maka bertanyalah Abu Bakar kepada anaknya Sayyidah Aisyah, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Sayyidah Aisyah pun menjawabnya, "Wahai ayah, engkau adalah orang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian bertanya kembali, "Apakah itu, wahai anakku?" Sayyidah Aisyah pun menjelaskan bahwa setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Keesokan harinya berangkatlah Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu ke pasar untuk mendatangi pengemis buta tersebut. Namun ketika Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar hinaan yang dikeluarkan oleh pengemis buta itu, membuat ia hampir kehilangan kendali. Kepalanya mendidih dengan semua ucapan yang dilontarkan sang pengemis kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, Abu Bakar Asy-Siddiq sadar
ia tetap harus menjalankan apa yang telah dilakukan Rasul sebelum ia wafat dulu. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan suapan pertamanya pada pengemis itu. Namun, pengemis buta itu malah marah dan berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku orang yang biasa memberikanmu makan." Pengemis buta itu kembali berteriak dan mengatakan, "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang, dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tetapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut, baru disuapkan kepadaku." Seketika, air mata Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu tidak dapat terbendung. Ia pun menangis seraya mengatakan, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah." Setelah mendengar pengakuan dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, maka pengemis itu pun ikut menangis. Pengemis itu pun lantas bertanya lagi pada Abu Bakar, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dan membawakan makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Abu Bakar Asy-Siddiq menjawab, "Iya, memang benar adanya." Pengemis itu pun lantas meminta Abu Bakar untuk membimbingnya untuk bertaubat dan menjadi muslim sepenuhnya. Namun sebelum hal itu dilakukan, Abu Bakar meminta pengemis buta itu untuk bersyahadat terlebih dahulu untuk memulai keislamannya. Begitu mulia hati Rasulullah, tak sedikit pun marah ataupun dendam hinggap di hatinya. Tatkala ada seseorang yang memiliki kedudukan dunia lebih rendah daripada dirinya dan juga memiliki cacat fisik, namun ia berani mencaci dan memfitnah beliau. Beliau malah membalas pengemis Yahudi tersebut dengan belas kasih lewat makanan dan suapan yang lembut. Tiada akhlak yang lebih mulia sebagaimana ditampilkan oleh sang baginda Rasul. Ia bukan hanya lemah lembut kepada mereka yang menyayangi, tetapi lemah lembut kepada mereka yang menghina, mencaci, dan memfitnahnya. Akhlak Rasul adalah kunci mengapa Islam mudah diterima dengan sukarela dan sepenuh hati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, la ilaha illallah.